dengan upaya hukum atau proses hukum yang kita akan jalani. Jadi 2 hari lalu tanggal 9 Juli kami sudah daftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 518 Perdata PN Jakarta Selatan. Yang kami gugat itu saudara Sugianto, dan turut tergugatnya itu perusahaan ya, penyedia layanan Google, terutama YouTube Indonesia. Nah, gugatan ini objeknya itu terkait dengan perjanjian pembelian akun YouTube channel Syakir Daulay oleh Sugianto. Syakir Daulay, SYAKIR spasi D besar AULAY. Jadi akun yang nama Syakir Daulay seperti yang saya tadi sudah ejai. Nah, yang jadi dasar-dasar ada beberapa hal. Nanti kami juga sampaikan kerugian-kerugian yang dialami Syakir. Kami sebutnya sebagai fakta-fakta hukum, yaitu pertama soal perbuatan curang pada proses pembuatan perjanjian. Jadi kan pembelian akun itu lewat perjanjian, dan perjanjian itu kami anggap sebagai perjanjian yang curang karena mengandung sejumlah hal-hal yang tidak memenuhi syarat sebagaimana perjanjian itu dibuat, ya kan? Jadi misalnya penawaran dari Sugianto kerjasama untuk pengelolaan akun YouTube milik Syakir Daulay dengan pembayaran di muka sebesar 200 juta dan dijanjikan akan diberikan apartemen beserta mobil. Apartemen sama mobilnya belum ya sekarang ya? Belum ya? Mungkin udah ada kan banyak apartemen dan banyak mobil, tapi belum ada satupun yang dikasih. Lalu pada saat pembuatan perjanjian, pihak Sugianto memanfaatkan keadaan pihak Syakir yang sedang lengah atau tidak dalam kapasitas yang fit, bukan secara kesehatan tapi fit dalam soal kapasitas kecakapan. Misalnya umurnya di bawah, dan malam itu tidak didampingi oleh wali. Jadi walinya di tempat lain. Jadi Syakir bawa draft perjanjiannya ke tempat lain. Jadi Syakir tanda tangan lebih dahulu, baru bawa ke wali. Jadi tetapi proses itu semuanya ada latar belakang di mana Syakir dalam keadaan yang juga tidak dalam, kalau dalam hukum disebut dalam posisi bebas untuk menentukan isi perjanjian tersebut. Yang poin kedua yaitu isi perjanjian tidak seimbang. Jadi yang pertama itu soal bagaimana perjanjian ini dibuat. Nah, sekarang isi perjanjiannya itu berlaku seumur hidup. Jadi padahal kerjasama pengelolaan akun, tapi dalam perjanjian itu harusnya memuat soal kurun tentang apa yang dilakukan dan atau jadi bisa berdiri sendiri, tapi juga harus yaitu kurun waktu. Jadi kalau saya kerjasama sama Syakir, saya cuci sarungnya Syakir cuci baju saya. Nah, ini berapa lama nih? Syakir harus tanya ke saya, berapa lama kita kerjaan ini bang? Kayak begini, setahun. Nah, setahun. Nah, ini perjanjian ini nggak ada. Ini kayak mau selama-lamanya. Jadi kayak kreativitas, produktivitas, karya-karyanya Syakir itu kayak seumur hidup dikunci. Nggak boleh itu kayak begitu, ya kan? Itu nggak boleh. Nah, Syakir wajib membuat 4 konten dalam seminggu. Dan kalau ada keterlambatan diancam dengan sanksi berupa denda. Nah, jadi teman-teman saya jelaskan, nanti kita di pengadilan akan kami buktikan bagaimana memproduksi sebuah produk atau film atau lagu atau visual yang diupload ke akun YouTube itu, yang ada suaranya, ada gaya-gayanya, koreografinya, ada timnya. Jadi seminggu 4 Syakir harus setor 4 konten. Nah, produksi itu kan ada teman-teman media juga paham.
di teman-teman media ini kan pasti di belakangnya ada tim produksi. Itu ada proses editing, ngambil gambar, cari ide. Nah, seminggu. Jadi kalau kami bahasakan dengan mudah dan gampang siang ini, tapi nanti kami akan beberkan di pengadilan. Produksinya itu kalau 4 produksi seminggu, kalau mau dilakukan 3 bulan aja misalnya nih ya, 3 bulan aja misalnya, Syakir bisa kehilangan berat badan 10 kilo. Karena itu hampir bisa dikatakan bahasa Inggrisnya, dan ada filmnya namanya Impossible, Mission Impossible gitu. Nah, ini bukti bahwa Syakir tidak paham dengan materi, ya kan, tidak paham dengan materi ketika tanda tangan perjanjian tersebut. Selain tidak didampingi walinya, Syakir juga masih di bawah umur, Syakir nggak paham. Jadi produksi ini sebetulnya di luar akal sehat, kalau kata Rocky Gerung. Di luar akal sehat kalau produksi 4 konten seminggu, itu nggak mungkin. Lalu materi isi perjanjian ini juga tidak seimbang dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian lain yang saudara Sugianto lakukan gitu. Misalnya kontrak kerjasama Syakir dengan produksi kecantikan sebagai brand ambassador. Syakir itu dengan sekali kontrak dengan satu brand ambassador, dengan satu produk kecantikan, apa, lipstick waktu itu ya? Iya, bukan apa. Itu dibayar sampai 300 juta. Tapi ini akunnya dibeli oleh Sugianto 200 juta. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana Syakir dengan punya kontrak-kontrak lain itu ada penghargaan yang layak dari pihak ketiga yang lain. Tapi dengan Sugianto seumur hidup akunnya diambil dan diminta untuk kasih konten ya seminggu 4 kali. Ya kan? Nah, ini jadi bagaimana bukan patut, tapi kami sepakat menyebutnya ada aspek yang tidak normal dan tidak layak pada materi isi perjanjian tersebut. Nah, selain hal-hal tersebut, kami juga mencatat kalau Sugianto bilang pihaknya ya, Syakir ini belum memenuhi sejumlah hal ya silakan dibuktikan nanti di pengadilan. Tapi kita juga sudah mencatat ada sejumlah hal yang pihak Sugianto juga belum memenuhi kewajibannya gitu. Pertama, tidak pernah memberikan laporan penjualan setiap 3 bulanan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia mau mengambil dan menguasai. Sekarang Syakir diminta bikin konten seminggu 4, ya kan, seminggu 4. Akunnya katanya pengelolaan, tapi ternyata akunnya dikuasai. Sampai sekarang Syakir nggak bisa mengakses akunnya, ya kan. Dan ini terbukti tidak mau kasih laporan 3 bulanan. Jadi ini bukan kerjasama, dia diperbudak, anak ini diperbudak, gitu. Ya, ini bukan kerjasama. Kalau kerjasama itu seimbang, setara. Jadi sama-sama rugi atau sama-sama untung. Tapi nggak ada orang mau bikin perjanjian kalau sama-sama rugi. Jadi harusnya sama-sama untung. Tapi kayaknya yang untung di sana sendiri. Yang kedua, tidak membayar royalti sebesar 15% dari pendapatan YouTube. Karena YouTube-nya Syakir dimonetize ya. Istilahnya monetize itu jumlah klik pada link atau subscribe pada akun Syakir itu ada nilai uangnya. Lalu yang ketiga, tidak membayar royalti sebesar 9% dari platform digital lain, yang sampai sekarang tidak jelas platform mana saja yang telah melakukan kerjasama ini dengan si Sugianto ya. Lalu tidak membayarkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh Syakir. Tadi yang 4 kali seminggu itu, untung dia berhenti. Jadi kalau misalnya Syakir dituduh sekarang tidak pernah nyetor konten, ya itu artinya Syakir tunduk pada sistem perbudakan tersebut yang berlindung di balik perjanjian ini. Tapi untungnya Syakir, keluarganya insya Allah masih sehat dan melawan ya. Karena dari yang ada aja nggak pernah diganti biayanya gitu. Kok sekarang dituduh Syakir nggak pernah
memberikan konten sebagaimana perjanjian, ya benar. Kalau Syakir terus kasih produknya yang seminggu 4 kali, itu Syakir artinya nggak sadar atau tunduk pada sistem penghisapan tersebut. Itu anak muda ya, diberdaya, di apa namanya, kalau orang Jakarta bilang dikelecehin.